di sosok yang kemudian ini paling banyak dicari saat ini dan dianggap sebagai kunci untuk kemudian ini membuka kasus meninggalnya Vina dan Eki 2016 silam pemirsa. Saat ini kami mendapat kesempatan untuk kemudian ini bertemu dan juga mewawancarai secara langsung Ibtu Rudiana dan pertama kali muncul di publik memberikan tanggapan atas kasus ini. Pak Rudiana, sehat ya? Terima kasih waktunya untuk kami dan juga kepercayaannya. Pak Rudi, saya ingat betul ya, di bulan Mei, tanggal 17, ini Anda sempat kemudian ini memberikan tanggapan ramainya perbincangan mengenai meninggalnya Vina dan juga Eki karena diangkat di layar lebar pada saat itu. Dan juga saya paham bahwa di tahun ini tidak mudah bagi Anda, tentunya sejak tahun 2016 Anda sudah kehilangan putra Anda, kemudian juga harus menerima informasi yang simpang siur mengenai meninggalnya, ditambah lagi Anda harus menerima bahwa akhir-akhir ini juga nama Anda sempat dituding terlibat dalam kasus ini. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Mengapa Anda menghilang? Tentunya yang pertama saya mohon maaf kepada seluruh warga negara Indonesia. Saya sampaikan saya bukan menghilang. Namun karena saya sebagai seorang anggota kepolisian yang masih aktif ya Pak, yang masih aktif, yang tentunya saya taat kepada aturan di kepolisian. Saya aktif bekerja seperti biasa sebagai pelayan masyarakat, sebagai Kapolsek Kapetakan, tentunya punya tugas yang memang diemban sama saya untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Apa dampaknya yang betul-betul Anda rasakan atas pemberitaan ini? Mungkin kepada keluarga Pak Rudiana juga? Betul. Kaitan dengan informasi yang beredar sekarang di media dan lain-lain, tentunya sangat besar kami rasakan. Terutama buat anak saya, keluarga, semua yang di rumah. Kaitan dengan sehari-hari di sekolah maupun dalam pergaulan. Sangat berat, namun demikian kami tetap kuat, kami tetap tabah. Yakinlah kalau kebenaran itu selalu dilindungi Allah Sama Kuasa. Tetapi apa yang kemudian ini Anda, pertimbangan Anda untuk memutuskan baru bicara kepada publik saat ini, Pak Rudi? Tentunya yang pertama karena sekarang saya alhamdulillah sudah dampingi lawyer saya, Bang Pitra dan Bu Elsa, yang mereka dengan secara sukarela membantu saya untuk meluruskan yang selama ini beredar di dunia di alam ya, di bumi ini, yang seolah saya digiring sebagai seorang yang sangat bersalah. Tentunya hal ini jauh dengan yang sebenarnya, karena yang saya rasakan dan yang saya lakukan adalah hal yang betul-betul menurut saya yang sebenarnya. Artinya dalam menegakkan keadilan saya akan terus berjuang untuk mencari yang terbaik. Senior-senior Anda di kepolisian, Purnawirawan Polri begitu ya, juga memberikan tanggapan dan respon yang besar tentang kasus meninggalnya Vina dan Eki begitu ya. Mereka bermunculan untuk memberikan tanggapan, tidak sedikit pula yang kemudian ini meragukan berdasarkan juga saksi-saksi yang muncul, meragukan apakah betul kasus ini seperti yang memang sudah diselidiki di tahun 2016. Respon Anda? Prinsipnya buat saya, apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang memang buat kebaikan almarhum dan dalam hal mencari keadilan. Mungkin Anda ingin berkomentar berkaitan dengan saksi-saksi yang muncul. Sebelum saksi juga sebenarnya kalau kita melihat mengenai pelaku ya Pak ya, terpidana yang saat ini ditahan maupun juga yang sudah bebas, Saka Tatal, pasti Anda mungkin pernah mendengar namanya, yang kemarin telah mengajukan peninjauan kembali. Mereka semuanya Pak, 8 orang ini mengaku tidak pernah melakukan seperti apa yang dituduhkan. Apa yang kemudian ini bisa Anda berikan pemikiran terhadap sangkaan mereka ini, Pak? Tentunya apa yang mereka lakukan silakan saja, kan ada ruangnya, ada bagian untuk penegakan. Hal ini saya mungkin pasrahkan pada penegak hukum, silakan aja. Saya sebagai korban, sebagai pelapor yang hanya bisa berjuang untuk membela kebenaran buat anak saya. Termasuk nama Anda juga sempat diseret ya berkaitan dengan turut terlibat dalam kekerasan tersebut kepada mereka. Respon Anda seperti apa? Silakan saja. Yang pasti semuanya biar penegak hukum atau mungkin penyidik yang mengerjakan semua ini. Saya pasrahkan semua ke penyidik. Saya percaya sama penyidik. Itu. Mengenai saksi-saksi yang bermunculan, Pak Rudi, mungkin Anda tahu ya di 2024 ini setelah ramai di bulan Mei kemarin banyak sekali yang kemudian ini bersuara. Mereka mengaku melihat dan mengetahui seperti apa kronologinya begitu. Apa tanggapan Anda? Tanggapan saya silakan saja apa yang mereka lakukan. Kalau dulu mereka mungkin menyampaikan hal-hal yang
seperti yang mereka berikan di pemeriksa, kemudian tiba-tiba berubah, silakan saja. Ya, prinsipnya saya tidak turut campur dan saya tidak pernah mempengaruhi mereka kaitan penyidikan. Itu penyidiklah nanti yang bekerja. Tapi Anda menyebutkan silakan saja. Ini artinya Anda memang belum tidak tahu apa-apa berkaitan dengan hal ini, menyerahkan kepada penyidik saja begitu, atau sebenarnya ada yang Anda ketahui tetapi Anda bertentangan dengan kesaksian-kesaksian tersebut? Tentunya apa yang mereka sampaikan itulah mungkin yang mereka alami, yang mereka sampaikan penyidik, itulah yang mereka rasakan, yang mereka tahu. Saya tidak pernah ada upaya-upaya lain, saya pasrah sama penyidik. Mengenai kekerasan yang juga melibatkan nama Anda, menurut Pak Rudi ini pernah terjadi? Itu tidak benar, Pak. Saya sebagai korban, sebagai pelapor, semua saya pasrah pada penyidik. Kalau begitu publik ini juga ingin tahu, Pak, sebenarnya di tanggal 27 Agustus 2016 apa yang terjadi di hari itu sebenarnya? Yang terjadi di hari itu yang saya ketahui, karena pada saya langsung ke kamar mayat, Mbak, ya, melihat luka-luka yang daripada almarhum. Betul. Di pukul berapa mungkin boleh di sekitar jam kronologinya juga? 23.00 Mbak, ya. Secara singkat seperti itu, lihat lukanya yang sepertinya ada hal yang mungkin harus saya perdalam lagi dengan luka-lukanya. Pak Rudi tadi sempat disinggung juga mengenai saksi Dede ya, yang tentu belakangan ini sangat mengejutkan begitu kesaksiannya. Menyebut Anda mengarang skenario. Kemudian juga 11 pelaku, nama-nama tersebut datang dari Anda, datang dari Ibtu Rudiana begitu. Apa bukti bahwa Anda memang tidak pernah terlibat dalam pengarangan skenario tersebut, Pak Rudi? Apa yang Dede sampaikan itu tidak benar ya, Mbak, ya. Apalagi kaitan dengan nama-nama tersangka. Karena saya pun mendapat informasi kaitan dengan para pelaku dari mereka. Dari AF dan juga Dede. Betul, dari Dede. Baru kita kembangkan dan selanjutnya kita serahkan ke penyidik. Karena hanya sebagai korban yang kebetulan dapat informasi dari masyarakat, kemudian saya amanah sebagai orang tua korban, wajar ketika orang tua manapun anaknya meninggal dengan tidak wajar, juga ada pembunuhan, kemudian ada informasi dari masyarakat, kita berbuat sebagai orang tua. Eki dan juga Vina, ini pada saat itu peristiwanya di tanggal 27 Agustus 2016. Kapan Anda ketemu Dede dan juga AF, Pak Rudi? Saya ketemu DDF tanggal 31, Mbak. 31. Tanggal 1 Agustus. Bagaimana itu prosesnya, Pak? Tentunya hari itu udah kaitan dengan penyidikan, nanti biar mungkin penyidik, Mbak, ya, yang menyampaikan atau bagian humas, Mbak, ya. Karena masuk ke internal penyidik. Yang pertama, yang bersangkutan mengatakan kan dia baru bertemu dengan Pak Rudiana itu pada tanggal 2 September. Siapa ini? Dede. AF dan Dede. Dede, iya. Oh, Dede saja atau Dede saja katanya. Dede Ketemu saja. kalau nggak salah saya itu katanya itu di Polsek kan gitu. Oke. Nah, akan tetapi Dikenalkan oleh AF ya. ya faktanya itu 31 Agustus itu sebelum tanggal 2 itu beliau sudah berketemu langsung dengan Dede dan AF. Bagaimana mungkin beliau baru ketemu tanggal 2 aja, sedangkan tanggal 31 September itu Pak Rudiana sudah bertemu dengan Dede, dan Dede menyampaikan bahwasannya dia melihat peristiwa aksi kejar-kejaran dan lempar batu terhadap anak almarhum anaknya Pak Rudiana. Tentunya ini adalah keterangan yang bertentangan sendiri dengan keterangan yang ia sampaikan. Dan Proses itu pencarian seperti apa, Bang? Ya. Ini yang kemudian ini menjadi tanda tanya masyarakat juga ya. Bagaimana Ibtu Rudiana atau bertemu dengan keduanya? ya, jadi begini. Pada tanggal 27 Agustus 2016 itu sekira pukul 23.00 ya, beliau itu diberitahukan oleh Pak Aibtu Sulaiman bahwasannya menanyakan perihal apakah nama anaknya Pak Rudiana ini adalah Muhammad Rizky Rudiana. Bahwasannya beliau mendapatkan informasi telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, sehingga dicek Pak Rudiana lah ke RSUD Gunung Jati. Nah, setelah dicek, Sebelumnya sempat ke TKP dulu, Pak, atau belum? langsung ke rumah sakit. Oke, Ya. baik. Jadi setelah di rumah sakit itu beliau periksa, itu benar anaknya. Nah, pada tanggal 31 itu beliau itu datang ya mencari ke TKP. Dan sampai ke ke SMP Negeri 11 tersebut ya, tempat cucian mobil itu bertemu dengan warga. Itu namanya Aib dan Dede. Berapa warga yang sempat ditemui pada saat itu? Sebetulnya banyak. Banyak, Sebetulnya banyak, ada beberapa ditemui, termasuk ada beberapa tempat kita datangin. Namun dari Aib dan Dede lah kami lebih dapat informasi yang
sedikit mungkin kita kembangkan. Karena di luar dari 2 orang ini memang mereka tidak tahu atau keterangannya berbeda? Sebagian ada yang tidak tahu, pun sebagian ada yang memang nggak jelas. Ya, Karena memang itu kejadiannya malam gitu malam ya. betul. Ya. Oke. Baik, jadi memang setelah bertemu itu keterangan sudah didapatkan bahwa ada kecurigaan sepertinya ini bukan hanya kecelakaan biasa begitu yang dilakukan oleh Pak Rudiana? Setelah kami dapat informasi dari si Aib dan Dede, coba kita betulkan nomor HP ya. Betulkan nomor HP dan kemudian selang 2 jam dari situ, pada saat kami itu masih terus berjalan mencari informasi, saya ditelepon sama Aib. Ditelepon yang menyampaikan bahwa orang yang pada malam minggu melakukan penganiayaan dan pengejaran lagi kumpul di SMP 11. Kemudian tidak berlama kita datang ke sana dan kita coba membawa mereka, mengamankan dengan menyampaikan bahwa kami dari kepolisian. Kita bawa mereka ke kantor, dan di kantor coba kita gali keterangannya dan mengakuin kalau mereka yang melakukannya. Setelah itu Pak Rudiana langsung kemudian sama menggali anggota ya, keterangan. iya sama rekan-rekan. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan Pak, ada 4 DPO ya di tahun 2016 tersebut yang namanya sudah muncul terlebih dahulu sebelum ada pemeriksaan ke 11 orang ini. Dari mana nama DPO tersebut? Itulah saya luruskan karena